terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi sintesis senyawa anorganik dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks dari ZnNO3 2 kali dan ZnSO4 dengan ligan 2,2 piperidina. Baiklah, sebagai pendahuluan, garam-garam dari Zn2 dapat membentuk senyawa kompleks dengan ligan-ligan nitrogen bidentat. Pada gambar pertama, salah satu ion nitrat dalam senyawa yang ditunjukkan berlaku sebagai ligan, sedangkan ion nitrat yang lain berlaku sebagai anion pengimbang. Yang pertama, sintesis senyawa kompleks dari ZnNO3 2 kali dan ligan 2,2 BP. Pertama, 0,31 gram 2 milimol ligan 2,2 BP dilarutkan dalam etanol 4 mili. Kemudian 0,26 gram 1 milimol ZnNO3 2 kali 4H2O dilarutkan dalam etanol 4 ml. Kemudian dicampurkan, selanjutnya diaduk selama 40 menit pada temperatur kamar. Selanjutnya dimasukkan dalam tabung reaksi, diuapkan perlahan hingga terbentuk kristal. Kemudian disaring dan dikeringkan, kemudian dilihat hasil pengamatan. Kedua, sintesis senyawa kompleks dari ZnSO4 dan liga 2,2 BP. Pertama, 0,31 gram 2 milimol ligan 2,2 BP dilarutkan dalam etanol 4 mili dan 0,28 gram 1 milimol ZnSO4 7H2O dilarutkan dalam etanol 4 mili. Dicampurkan, kemudian ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat, diaduk selama 40 menit, disaring, kemudian dikeringkan, dan dikarakterisasi kristal yang diperoleh. Kemudian hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembentukan senyawa kompleks. Kedua, penentuan titik lebur. Ketiga, penentuan daya hantar listrik. Keempat, uji kualitatif anion. Kelima, analisis senyawa kompleks dengan EDX. Pertama, pembentukan senyawa kompleks. Pada pembentukan senyawa kompleks, hasil analisis rem dan permukaan dari kedua kristal sintesis berturut-turut ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. Hasil sintesis senyawa kompleks dari ZnNO3 2 kali dan 2,2 piperidin adalah terbentuk kristal tak berwarna berbentuk balok yang muncul pada hari keempat, sedangkan hasil sintesis senyawa kompleks dari ZnSO4 dan 2,2 piperidina menghasilkan kristal berbentuk jarum dan tak berwarna pada hari ke-9. Kemudian kedua, penentuan titik lebur. Dari tabel pertama dapat dinyatakan bahwa senyawa yang berhasil disintesis adalah senyawa baru. Dari hasil tersebut, kedua senyawa kompleks yang dihasilkan dapat dikatakan murni karena berbeda titik leburnya baik dengan garam maupun dengan ligan penyusunnya, karena rentang titik leburnya hanya 1-2 derajat Celcius. Ketiga, penentuan daya hantar listrik. Pada daya hantar listrik atau DHL adalah ukuran kemampuan suatu zat mengantarkan arus listrik. Pengukuran DHL digunakan untuk mengetahui senyawa kompleks hasil sintesis bersifat netral atau ionik. Pada tabel kedua, kedua senyawa hasil sintesis larut dalam etanol yang mempunyai kekebalan tinggi. Dari jenis pelarut inilah dapat ditunjukkan bahwa kompleks yang dihasilkan mempunyai karakter ionik yang lebih tinggi daripada karakter kovalennya. Kedua hasil sintesis juga mempunyai DHL yang lebih besar dari DHL pelarut dan tidak beda jauh dari DHL reaktan. Dari jenis pelarut dan hasil DHL maka dapat disimpulkan bahwa kedua senyawa kompleks tersebut termasuk kompleks ionik. Keempat, uji kualitatif anion. Pada uji kualitatif ion sulfat, yaitu 0,02 gram kristal senyawa kompleks hasil reaksi antara ZnSO4 dan 2,2 BP dilarutkan ke dalam 5 mili pelarut etanol. Selanjutnya ditetesi dengan larutan PaCl2 0,1 molar. Terbentuk padatan putih, kemudian dilarutkan dalam HCl 0,01 molar. Terakhir padatan putih tidak larut.
kuantitatif. Analisis EDX secara kualitatif menghasilkan spektrum EDX seperti histogram berturut-turut. Pada gambar 4 dan 5 yang menunjukkan jenis unsur-unsur yang terkandung dalam senyawa kompleks hasil sintesis. Secara kualitatif, spektrum pada gambar 4 menunjukkan beberapa puncak yang menggambarkan komposisi atom-atom penyusun senyawa kompleks, yaitu atom C, N, O, dan Z, Zn. Sedangkan spektrum pada gambar 5 menunjukkan adanya atom-atom penyusun. Pada pembahasan, kedua senyawa tersebut memiliki kation kompleks Zn2,2 BP dengan kemungkinan struktur bujur sangkar. Pada hasil penelitian energi bebas menggunakan program Spartan 10 menunjukkan bahwa struktur tetrahedra memiliki energi bebas lebih rendah dibandingkan struktur bujur sangkar. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa senyawa kompleks yang diperoleh adalah Zn2,2 BP 2 kali, NO3 2 kali, dan Zn2,2 BP SO4 dengan kation kompleks memiliki struktur tetrahedra. Sebagai kesimpulan, senyawa kompleks dari ZnO3 2 kali dan ZnSO4 berturut-turut dengan ligan 2,2 diterima pada stoichiometri sebesar 1/2 dapat disintesis dengan metode reaksi langsung menggunakan pelarut etanol. Kedua senyawa kompleks hasil sintesis merupakan kompleks ionik yang memiliki rumus kimia Zn2,2 BP 2 kali, NO3 2 kali, dan Zn2,2 BP 2 kali SO4 dengan kation kompleks mengadopsi struktur tetrahedra. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum